Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini pada jam-jam tertentu di antara itu semua. Perkenalkan, nama saya Alex Wahyudi Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang reading section dalam TOEFL dan juga IELTP. Bagi kalian yang sudah pernah menjalani tes TOEFL ataupun IELTP atau tes-tes lain yang sejenis, pasti sudah paham lah ya dengan reading section ini seperti apa. Mungkin bahkan lebih paham dari saya yang membuat video ini. Bagi kalian yang belum pernah menghadapi tes TOEFL ataupun IELTP, saya berharap video ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kalian untuk mempersiapkan tes-tes ini ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya lanjut ke slide selanjutnya di mana saya akan menjelaskan tentang apa sih reading section itu. Reading section adalah bagian ketiga yang sangat menguras waktu pada tes TOEFL ataupun IELTP, di mana reading ini berstruktur tentang pembacaan teks pendek. Bagian ini terdiri dari 50 soal dengan durasi pengerjaan maksimal 55 menit. Nah, jadi bagi kalian yang melakukan tes TOEFL ataupun IELTP, kalian akan dihadapkan pada section ketiga setelah listening dan juga structure, akan dihadapkan dengan reading section, di mana terdiri dari 50 soal dengan durasi maksimal 55 menit. Artinya, kalian memiliki waktu maksimal 1,1 menit untuk mengerjakan per soal. Dan ini cukup susah, kenapa? Karena dalam waktu 1,1 menit itu, tidak hanya kalian harus bisa menjawab soal, namun juga sudah harus memahami teks yang disediakan itu ngomongin apa. Jadi, gagasan umum tentang teks yang disodorkan dalam tes tersebut. Nah, dalam reading section, umumnya terdapat 10 soal per teks, dengan total itu 4 sampai 5 teks. Jadi, apakah teksnya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5 bahkan, nah nanti itu jumlah soal per teksnya akan ngikuti. Nggak selalu 10 soal per teks, tergantung nanti bagaimana. Umumnya sih ya 4 sampai 5 atau 6 sampai 7 juga bisa. Nanti pertanyaannya berarti tidak lebih dari 10. Genre teks yang sering muncul pada tes TOEFL itu adalah teks-teks yang bersifat deskriptif dan juga informatif. Maksudnya gimana? Ya, teks-teks yang bersifat scientific, teks-teks yang bersifat pasti, misal teks-teks yang pengetahuan alam, teks-teks yang bersifat membahas tentang hal-hal geografis dan lain-lain seperti itu. Lalu ada teks historis yang membahas kesejarahan. Ini bermacam-macam ya, kesejarahan dalam bidang apapun ya. Yang jelas teksnya bersifat pasti. Sedangkan untuk teks kultural, itu adalah teks-teks yang bersifat trivial atau balik lagi ke tadi adalah teks-teks yang bersifat informatif. Jadi, culture in a specific location, something like that, or specific, cultural activity, hal-hal yang bersifat spesifik dan again, pasti. Nah, lalu yang membedakan antara teks-teks yang ada di TOEFL IELTP dengan teks-teks lainnya adalah penggunaan bahasa yang formal dan juga akademik. Nah, jadi perlu diingat atau perlu dicatat bahwa kita juga harus memiliki kemampuan untuk memahami teks-teks yang berbahasa formal dan juga akademik. Dan ini memerlukan latihan yang lebih lanjut tentunya. Tapi tidak sebaku itu bahasa-bahasa yang digunakan pada tes TOEFL ataupun IELTP. Jadi saya yakin bagi kalian yang sudah memahami atau memiliki background bahasa Inggris sedikit, pasti sudah dapat memahami bahasa formal atau akademik. Harus rajin-rajin baca kamus memang untuk mengikuti tes TOEFL ataupun IELTP. Nah, lalu selanjutnya, ada jenis-jenis pertanyaan di reading section yang sering kali muncul dan sangat umum untuk muncul. Ini saya ambil dari bukunya Bruce Rogers, The Complete Guide to TOEFL PBT pada tahun 2011. Saya taruh di reference, nanti di slide akhir akan lebih jelas tentang informasi bukunya ya. Nah, ada 7 jenis yang dibahas oleh Rogers. Saya singgung sedikit-sedikit saja. Yang pertama adalah jenis pertanyaan tentang gagasan utama atau mencari topik sentence apabila gagasan yang utama ini spesifik pada paragraf tertentu, misalkan paragraf 1 atau paragraf kedua. Dan pertanyaan ini seringkali disinyalkan melalui formulasi kalimat, "What is the main idea of bla 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 bla." Nah, ini biasanya what is the main idea of the first paragraph, the second paragraph, the third paragraph, seperti itu.
Itu adalah jenis pertanyaan yang paling umum dan hampir dalam setiap teks itu muncul. What is the main idea? Bisa saja juga what is the main idea ini what is the main idea of the whole text atau keseluruhan teks. Dan ini pertanyaan ini biasanya muncul di awal atau di akhir. Tergantung tesnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah jenis pertanyaan yang bersifat faktual atau mencari bukti dalam teks. Mencari bukti dalam teks ini bukan berarti kita mencari jawaban atau jawaban yang disodorkan oleh pertanyaan ini adalah hal-hal yang bersifat melokasikan atau locating di mana sih dalam teks hal ini menyinggung konten yang dibahas. Misalkan ya, seperti formulasi kalimat yang sering kali muncul, yaitu according to the passage, where did bla 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 bla. Misalkan kalau saya beri contoh, according to the passage, where did the speaker buy a car? Misalkan. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah di mana speaker ini, si pembicara atau si writer-nya, si author, membeli mobil. Di mana dalam artian di mana si speaker-nya, bukan di mana dalam teks itu dibahas bahwa si speaker membeli mobil. Nah, itu nanti akan masuk ke bagian nomor 4, yaitu pemindaian atau scanning. Nah, lalu jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang negatif atau tidak benar. Itu mencari sesuatu yang tidak sejalan dalam teks. Misalnya gimana tidak sejalan dalam teks? Ya misalkan ada 4 sampai 5 opsi jawaban, A, B, C, D, ataupun A, B, C, D, E. Nah, pasti salah satu dari opsi itu ada yang sesuatu yang tidak sejalan dalam teks dan maka itu adalah jawaban yang paling benar dalam konteks soal negatif ataupun tidak benar. Nah, biasa disinyalkan melalui kalimat which of the following is not true. Nah, ini kita juga membutuhkan penalaran lebih karena kita harus mengetahui apa yang sebetulnya terjadi untuk mencari apa yang sebetulnya tidak terjadi. Nah, yang keempat ini yang saya singgung tadi yaitu terkait pemindaian atau scanning. Ini di sini kita mencari paragraf atau line spesifik yang ditanyakan oleh soal. Biasanya diformulasikan melalui kalimat where in the passage does bla 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 bla. Misalkan where in the passage does the speaker buy a car. Nah, kalau sudah begitu kita harus mencari di paragraf keberapa nih speaker-nya membeli mobil atau di line spesifik keberapa. Umumnya pada ELPT atau TOEFL yang ditanyakan bukanlah paragraf, namun line. Bisa line 5 sampai 7, misalkan 9 sampai 10, tergantung paragraf yang disediakan. Jenis pertanyaan yang kelima adalah pertanyaan yang mencari kesimpulan, di mana ini sangat membutuhkan penalaran kita. Formulasinya biasanya the author implies that it can be inferred that bla 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 bla. Biasanya kesimpulan ini hanya terkandung atau hanya meminta kita untuk menalar pada satu paragraf spesifik. Jadi the author implies that bla 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 disebutkan set of events-nya dan set of events ini hanya ada pada di satu paragraf saja. Jadi kita harus bisa merangkum dalam satu paragraf itu, tentang ini nih intinya. Lalu yang keenam adalah jenis pertanyaan yang mencari sinonim atau pemaknaan diksi. Pemaknaan diksi di sini tidak berarti bahwa ada satu kata spesifik dan kalian harus bisa mengartikan diksi ini maknanya apa. Namun dalam jawaban-jawaban yang ditawarkan, dalam opsi-opsi jawaban yang ditawarkan, itu nanti kalian harus mencari sinonim. Biasanya disinyalkan melalui kalimat the word bla 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 in line 5 has closest meaning to, lainnya juga nanti menyesuaikan dengan soalnya ya. Nah, ini dalam nomor 6 ini tentu kita harus memiliki kemampuan untuk memahami pertama makna dari diksi yang ditanyakan ini apa sih. Dan again, ini tidak ada tips and trick untuk soal nomor 6 ini, di mana ini sangat bergantung pada kemampuan kalian untuk memahami kata, keseringan kalian untuk membaca kamus. Sehingga kalian bisa mengerti sinonimnya seperti apa. Lalu yang ketujuh adalah pertanyaan referensial ataupun rujukan. Di mana di sini kalau dalam konteks bahasa Inggris kita mencari pronoun atau reference, lebih spesifiknya personal reference. Misal disinyalkan melalui kalimat the word something in line 7 refers to, di mana something ini
seringkali ya diganti dengan the word it, the word they, the word he, the word she. Jadi dalam konteks jenis pertanyaan yang nomor 7 ini, kita harus memahami konsep pronoun atau personal reference, di mana it itu merujuk ke mana sih, he itu merujuk ke subjek yang seperti apa, she itu merujuk kepada, subjek yang seperti apa, hal-hal seperti itu harus kita pahami dengan betul ya. Yang lebih, yang cukup tricky memang adalah memahami subjek it, di mana atau pronoun it, personal reference it. Apakah itu selalu mengartikan sesuatu yang non manusia, apakah kita dapat menggantikan it itu terhadap suatu negara misalkan. Nah, itu harus kalian pelajari, lebih lanjut. Jadi ini adalah 7 jenis soal yang seringkali muncul pada tes PLPT ataupun TOEFL. Nah, lalu selanjutnya, yang sudah pasti dalam membaca sebuah, teks-teks di TOEFL ataupun LPT, jangan sampai kita terlalu larut membaca teksnya sehingga kelamaan bacanya, memakan waktu. Ingat, kalian memiliki waktu 55 menit dengan jumlah soal sebanyak 50. Jadi harus pintar-pintar dalam membaca. Nah, ada 2 teknik pembacaan yang saya usulkan dalam video ini, yaitu teknik pembacaan skimming dan yang kedua adalah teknik pembacaan scanning. Inti dari 2 teknik pembacaan ini adalah, sama, ya di mana dua-duanya mengedepankan teknik pembacaan yang efektif dan juga efisien, tidak memakan waktu banyak. Perbedaannya terletak di mana, kalau skimming, ketika kalian mendapatkan teks baru atau kalian baru membaca teks, nah kalian harus menerapkan pertamanya itu skimming, pembacaan singkat terhadap teks itu. Jadi, misalkan ada satu teks yang terdiri dari 5 paragraf. Nah, kalian cukup skimming saja, jangan baca per kalimat, per kata dengan pelan, cukup kalian, pindai dan cari kata-kata yang menurut kalian kata kunci dan menggambarkan teks itu secara keseluruhan. Jadi kayak kalian mendapatkan gambaran umum bahwa, "Oh, teks ini membahas tentang ini nih, kontennya tentang ini, subjeknya tentang ini," seperti itu. Itu adalah cara skimming. Jadi pertama-tama kalian harus membaca teks itu secara cepat. Nah, lalu yang kedua adalah scanning, di mana di sini kalian sudah harus melompat ke soal. Misalkan soal nomor 1 menanyakan tentang sesuatu yang terdapat di paragraf pertama. Nah, scanning itu berbeda dengan skimming. Kalau skimming keseluruhan, nah kalau scanning adalah membaca paragraf spesifik atau hal-hal spesifik yang ditanyakan oleh soal. Jadi scanning sangat didasari oleh apa nih yang diminta oleh soal. Berbeda dengan skimming yang membaca teks secara keseluruhan dengan singkat supaya kita dapat mendapatkan gambaran umum. Gambaran spesifiknya kita lakukan dengan scanning. Sebetulnya tidak apa-apa kalian mau membaca soal terlebih dahulu baru membaca teksnya, tergantung, eee, senyamannya kalian ya, seperti apa maunya. Tapi yang jelas bahwa skimming dan scanning itu penting ya untuk dilakukan, untuk diterapkan pembacaan pembacaan yang efektif dan juga efisien. Hal lain yang perlu diingat bahwa reading section ini mengandung pola kronologis pada teks. Maksudnya gimana? Misalkan ada pada satu teks 10 soal nih. Nah, dalam 10 soal itu, misalkan soal nomor 1 itu mengandung jawaban yang terdapat pada teks itu pada kalimat kedua paragraf pertama. Nah, berarti untuk soal nomor 2 dan seterusnya, jawaban-jawaban itu akan terdapat setelah pada kalimat kedua paragraf pertama. Jadi bersifat ke bawah atau bersifat maju, tidak maju mundur ya. Itu perlu diingat. Kecuali kalau pertanyaan pertamanya sudah ditanyakan, main idea tentang keseluruhan teks. Nah, itu baru, bisa dikatakan tidak maju mundur karena kalian sudah maju full dan untuk seterusnya kalian tinggal me-revisit hal-hal lain di mana kalian harus mundur setelah memahami semua itu. Tapi yang paling sering muncul adalah pola kronologis pada teks. Ya, rasanya nggak afdol ya kalau saya sudah menjelaskan tapi tidak memberikan contoh. Nah, ini saya menggunakan satu teks saja, satu contoh, di mana ini merupakan teks yang bersifat historis dan informatif, sesuai dengan apa yang
saya sampaikan tadi ya. Nah, di sini saya akan menyalakan highlighter saya untuk mencari kata-kata kunci. Ini saya akan berusaha coba membaca cepat terkait teks ini. Mungkin kalian akan lebih cepat daripada saya membahas, karena ini saya membahasnya sekaligus menjelaskan sedikit ya. Oke, dalam teks ini, kalau kalian ingin langsung jump into the soal, silakan kalian pause video ini, kalian baca, lalu langsung saja skip video ini ke bagian, soal-soal yang setelah ini akan saya bahas. Oke, dalam teks ini kalimat pertama menjelaskan bahwa ada George Washington, dia salah satu orang pertama yang menyadari pentingnya, how important pembuatan kanal. Kanal ini apa sih? Kanal ini kalau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai terusan ya. Kalau kalian melihat berita tentang terusan Suez kapan hari, yang ada kapal, nyangkut di sana, nah itu adalah kanal. Sebuah medium transportasi untuk kapal-kapal yang umumnya untuk transport barang-barang atau keperluan-keperluan industrial lainnya. Oke, balik ke sini, McDonald's to the nation's development. Nation ini referring ke mana? Oh, nation ini referring ke United States. Oke, in fact before he became, sebelum, ini konteksnya berarti sebelum dia menjadi presiden ya, he headed the first company in the United States untuk menciptakan sebuah kanal yang mengoneksikan Ohio dan Potomac Rivers. Oh, it was never completed, nggak pernah selesai kanalnya. Tapi, it showed the nation the feasibility of that. Kalau ada but ini berarti adalah sesuatu yang kontradiktif. Kalau yang pertama negatif, berarti kalimat keduanya, klausa keduanya adalah bersifat positif, tone-nya lebih positif. Itu selalu seperti itu. Kalau misalnya klausa pertamanya bersifat positif, lalu ada but, berarti klausa keduanya bersifat negatif. Atau tone-nya ya, vibe yang kalian dapatkan ketika membaca teks. As the country expanded westward, settlers moved to New York, Pennsylvania, Ohio, needed means ini maksudnya adalah sebuah medium, sarana untuk ship goods, mengirimkan ya barang-barang atau bahan-bahan baku seperti itu. Canals linking natural waterways seem to offer an effective solution, menawarkan solusi efektif kanal. Oke, paragraf pertama membahas tentang George Washington dan tentang bagaimana usahanya untuk membangun kanal ini tidak pernah berhasil, namun menunjukkan visibility atau sebuah peluang atau possibility tentang pembangunan kanal. Bergerak di paragraf selanjutnya, pada tahun 1791, engineers commissioned by the state of New York investigate the possibility of a canal between Albany, ini on the Hudson River, jadi Albany ini di Hudson River, dan Buffalo pada Lake Erie, which would link the Great Lakes area with Atlantic Sea coast. Okay. It would avoid the mountains that served as a barrier to canals from the Delaware to Potomac rivers. Ini berbeda ya. Kalau barriernya itu ada di Delaware dengan Potomac rivers, maka dengan pembangunan ini di Lake Erie dan Hudson River akan menghindari barrier di Delaware dan juga Potomac Rivers. Paragraf kedua cukup segini aja ya, intinya. Paragraf ketiga, oh ini baru the first attempt to dig the canal. Maksud canal ini adalah kanal ini ya, yang nomor 2 di paragraf kedua, bukan di paragraf 1. To be called the Erie Canal. Oke, dibuat oleh perusahaan swasta atau perusahaan private. Namun cuma sedikit aja yang dibangun. Kenapa nggak semua? Karena lack of funds. Kekurangan dana. Biaya projeknya berapa? Oh, biaya projeknya $5 juta. Oke. On again, off again, ini adalah terus mulai, terus berhenti, terus mulai, terus berhenti. Federal funding dibiayai oleh negara. Namun pada tahun 1812, put an end to this. Nah, this ini
seperti yang saya katakan tadi, reference penting ya, maksudnya this ini referring ke mana, biar kalian memahami maknanya, ya this ini memahami ke federal funding. Kenapa seperti itu? Ya karena dari semua ini, dari there was some federal funding but the war put it into this. Nah, federal funding ini karena bersifat subjek yang abstrak, tidak berbentuk orang, ya jadi bisa kita kategorikan sebagai this. Dan karena dia ini adalah uncountable atau tidak dapat dihitung ya federal funding, maka menggunakan this. This ini bisa nge-refer ke subjek yang bersifat uncountable noun dan juga countable noun tapi hanya singular atau hanya satu. Nah, kalau ada some on again of again ini kan konteksnya kayak plural ya. Jadi mungkin this-nya ini menggunakan kata this atau these di mana itu konteksnya plural. Ini cukup tricky ya, jadi harus diperhatikan. Nomor 17, DeWitt Clinton, elected governor of New York, persuaded the state to finance and build the canal. Oke, it was completed. Oh, akhirnya selesai pada tahun 1825. Pertamanya tahun 1791, cukup lama ya. Costing $2 million more than expected. $2 million than expected. Expected-nya berapa? Ya, $5 million ini. Jadi menghabiskan berapa juta dolar nih? Oh, ya 5 tambah 2, 7. Karena $2 million more. Ini perlu diperhatikan ya. Bisa more, bisa less. Tergantung nanti jenis teksnya juga seperti apa sih. Akan sangat beragam. The canal rapidly lived up to its sponsor's faith, quickly paying its full tolls seperti pembayaran. It was far more economical, lebih ekonomis pada waktu itu daripada Great Information. It permitted trade, Great Lake region, East Coast, robbing the Mississippi River, much its traffic. It allowed New York to supply Boston for the electricity as the chief center, both domestic and foreign commerce. Itu sebenarnya tahun Canal, itu suatu contribute number of ways. Canal ini membantu kemenangan North terhadap South di Civil War. Jadi membantu untuk menentukan perang ya. An expansion, perluasan, pada tahun 1843 direncanakan. Tapi increase traffic would undoubtedly, nah ini perlu dicatat, would undoubtedly have warranted its construction had it not been. Ada beberapa penghubung yang menunjukkan sifat yang negatif ya. Would undoubtedly, karena would itu sifatnya sama seperti will, namun konteksnya pada past tense. Jadi would ini ya sesuatu yang diimpikan untuk terjadi, tapi pada masa lalu. Jadi maknanya ya nggak terjadi. Dipertegas lagi melalui had it not been. Kalau saja tidak karena development of the railroads. Jadi apakah expansion-nya berhasil atau berlangsung? Enggak. Disinyalkan melalui kata-kata penghubung seperti would dan had it not been ini. Seperti itu. Nah, ini ada pembacaan cukup lama sebetulnya, tapi kalian pasti akan lebih cepat karena nggak perlu kalian itu terus kalian jelaskan dalam mental kalian lanjut terus ya. Cuma ini adalah kata-kata kunci yang saya catat dalam teks ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal pertama. Di sini saya akan membahas 7 jenis soal seperti yang saya sampaikan tadi pada satu teks ini saja sebagai latihan kecil-kecilan lah ya. Penjelasan kecil-kecilan juga dari saya. Oke, soal yang pertama adalah why does the author most likely mention George Washington in the first paragraph? Kenapa sih authornya kok menyebut George Washington pada paragraf pertama? Alasannya kenapa nih? Sebetulnya soal nomor 1 ini adalah sebuah bentuk formulasi lain dari gagasan utama, di mana sebelumnya saya menyebutkan bahwa umumnya kalau gagasan utama itu pertanyaannya ya, what is the main idea of bla 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 bla. Nah, kalau di sini diformulasikan seperti ini. Kenapa sih authornya nyebut George Washington? Bentuk formulasi lain ya. Oke, first paragraph. Fokusin aja pada paragraf pertama karena yang ditanyakan adalah in the first paragraph. Tadi, terjawab sudah. Ya, saya salah klik, mohon maaf. Ya, langsung aja nomor 1 ya. Saya berikan bonus. Yaitu he was involved in pioneering efforts to build canals. Kenapa begitu? Karena nih George Washington tadi kan sudah dicatat ya, one of the first to realize how important
Oke. Dia yang menyadari betapa pentingnya. Dan ada informasi lain, before he became president. Sedangkan di opsi A ini he was president, jadi otomatis ini jawabannya salah. He headed the first company to build a canal. Lalu yang pilihan yang C ini he successfully opened. Tapi di sini tadi kita sudah membahas bahwa it was never completed. Jadi otomatis salah. Lalu yang D, he commissioned engineers to study the possibility of canal. Nah, ini commission engineers dibahasnya di paragraf kedua. Engineers commission the state of New York. Udah di paragraf kedua, otomatis salah. Dan yang commission engineers adalah state of New York, bukan George Washington. Oke, salah. Was involved in pioneering efforts to. Nah, bisa dilihat di sini, nggak ada kata pioneer, nggak ada involvement, tapi jawabannya ini. Jadi sebetulnya sama konsepnya seperti listening, banyak teks-teks reading yang jawabannya itu mengandung kata-kata yang sangat berbeda yang terkandung dalam teks dibanding dengan teks ya. Di sini ada presiden, di sini juga ada presiden, tapi salah. Successfully open gitu-gitu tapi salah. Commission engineer tapi salah. Jadi itu adalah sebetulnya salah satu trik yang cukup cheap ya untuk menjawab teks. Tapi again ini ya sebuah opsi saja untuk kalian kalau sudah sangat bingung jawabannya apa, kalian tidak bisa memahami teksnya, ya cukup melalui cara seperti itu. Tapi yang paling penting memang kalian harus again paling utama memahami teksnya itu tentang apa sih, gitu. Oke, contoh nomor 2 itu adalah soal yang bersifat faktual, oke. Mencari apa yang sebenarnya terjadi pada substansi teks, pada konten yang dibahas. Pertanyaannya adalah, according to the passage, Erie Canal connected the. Oke, tadi kita sudah mendengar kata Erie Canal itu pada paragraf ketiga ya. Erie Canal, oke. Nah, tapi penjelasannya di sini nggak ada, dia mengoneksi ke mana. Nah, karena Erie Canal ini tadi bersangkutan dengan paragraf kedua, kita di paragraf kedua. News Commission the State of New York on the possibility of canal between Albany on the Hudson River and Lake Erie, which would link the Great Lakes area with Atlantic Seacoast. Jadi mengoneksikan antara Albany Hudson River dan juga Lake Erie ya. It would avoid mountains that serve as a barrier to canals from. Jadi kanalnya udah ada sebetulnya sebelum Erie Canal, yaitu dari Delaware ke Potomac Rivers, tapi terlalu banyak mountains di sana. Jadi para engineers ini mencari cara lain, gimana sih untuk menghubungkan Hudson River dan Lake Erie tanpa harus melewati Delaware dan Potomac Rivers. Jadi pertanyaannya, according to the passage, the Erie Canal connected the, ya ini, possibility of a canal between Albany and Hudson River and Lake Erie. Kenapa begitu? Karena yang diinvestigasi ini ya Erie Canal kan. Erie Canal ini dibuat untuk apa? Untuk mengoneksi apa? Untuk mengoneksi Hudson River dan Lake Erie. Sebenarnya bisa lebih jelasnya which will link the Great Lakes area with Atlantic Seacoast, tapi tidak ada pilihannya. Jadi Hudson River ini juga sudah termasuk Great Lakes, Lake Erie sudah termasuk Atlantic Seacoast. Maka jawaban dari itu adalah Hudson River dan Lake Erie. Again, bisa diperhatikan pattern-nya dari paragraf 1, lalu paragraf kedua jawabannya. Apakah di soal selanjutnya ini akan tentang yang ke bawah atau bersifat kronologis? Kita lanjut ke nomor 3. Oh ya, jadi sebelum itu perlu diingat, faktual itu maksudnya adalah apa yang terjadi pada konten teks ya, pada substansinya. Pertanyaannya negatif, sesuatu yang tidak benar ya. Which of the following is not given in the fourth paragraph as an effect of the drill ring? Oh, oke. Pada paragraf ke-4. Langsung ya. Paragraf ke-4. Wow. Buruk sekali saya nge-highlight-nya. Paragraf ke-4, mana yang tidak sebagai efek? Jadi ada banyak efeknya ya, cuma mana sih yang enggak? Kita scanning, it was far more economical than any before most of the time. It permitted trade Great Lake region and East Coast. Oke, ini salah satu efeknya. Berarti ini benar ya.
Maksudnya benar dalam artian berarti ini bukan jawaban yang diperlukan. Terus yang kedua, it took water traffic away from the Mississippi River. Oh ya, ini robbing the Mississippi River of much traffic. Maksudnya take away, robbing, mencuri, took. Ini benar ya. It helped determine the outcome of a civil war. Tadi di akhir sudah disebut ya, number of ways to North victory over South. Ini benar. Membantu kemenangan North terhadap South. Sangat pivotal. Tersisa jawaban yang D. It established Boston and Philadelphia. Tadi disebut Boston dan Philadelphia. Kan, ini ada Boston and Philadelphia as the chief center of both domestic and foreign commerce. Perlu diingat, di depannya ini ada New York. It allowed New York. Nah, Boston ini konteksnya ada di klausa yang mana? Boston, Philadelphia, and other eastern cities ini, to supplant Boston, Philadelphia, and other eastern cities ini, bersifat klausa yang dependent, sangat tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan it allowed New York, di mana itu bisa bersifat independen, berdiri sendiri, sudah ada maknanya tersendiri. Nah, dependent clause itu seringkali digunakan subordinator atau kata hubung seperti to, ini ada atau that, ada which, ada yang lain-lain. Nah, jadi patternnya antara independent clause dan dependent clause, apabila kata klausa independennya diikuti oleh dependent klausa, maka untuk selanjutnya as the ini selalu nyambung ke independent clause atau ke klausa independent. Jadi dependent klausa ini seperti informasi sisipan. To supplant Boston, Philadelphia, and other eastern cities. Stop sampai di sana, sudah cukup. Kalau ada kalimat lanjut di belakangnya, itu akan nyambungnya ke independent clause-nya atau klausa independent. Jadi as the chief center ini bukan berarti Boston, Philadelphia, and other eastern cities, tapi New York. Jadi ini adalah lanjutan. Sebetulnya kalimatnya bisa aja cukup. It allowed New York as the chief center of both domestic and blah 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 blah. Tapi ada informasi sisipan, to supplant Boston, blah 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 blah, ini. Tahu sisipannya dari mana? Ya ini tadi, kata to ini tadi, subordinator itu tadi adalah bukti atau tanda awal munculnya dependent clause. Jadi jawabannya benar, di mana jawabannya benar adalah jawaban yang salah. Ini cukup paradoks ya. Not given itu adalah it established Boston and Philadelphia as the most important centers. Karena yang sudah jelas ya, centernya itu New York. Seperti itu. Ingat ya, ini perlu dipelajari lagi antara dependent clause dan independent clause. Silakan baca-baca kalau punya buku grammar. Contoh yang keempat adalah pertanyaan pemindaian atau scanning. Nah, ini yang seperti saya singgung tadi, kita mencari sesuatu dalam teks. Ini sangat gampang ya sebetulnya. At one point in the passage, the author focus on the beginning of construction of the Erie Canal. Oke, construction-nya kapan sih? Ini udah jelas kan? The first attempt to dig the canal will be called the Erie Canal, was made by private companies, but only comparative. Oke. Perlu dicatat, construction-nya cuma beginning ya, bukan keseluruhan. Jadi cuma awal konstruksinya kapan. Nah, terus lalu kita menghitung lines-nya. Ada lines berapa nih? Ya udah hitung aja. Hitung lines dari kiri sini ya. Biasanya kan ada kalau dalam soal 1 atau LPT line 5, line 10, kita akan sangat membantu. Nah, ini cukup hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Cukup ini aja ya yang saya highlight, line 11 sama 12. Jadi jawabannya 11 sama 12. Nah, jadi seperti itu. Menghitungnya dari sisi kiri sini ya. Kanan juga serah kalau kalian mau mengikuti mazhab Arak mungkin. Apa sih? Nah, jadi seperti itu. Hitung-hitung dari sini 1, 2, 3, 4 line. Selalu pada baris keberapa. Ini sangat mudah. Pertanyaan yang paling mudah dalam reading section TOEFL ataupun ELPT. Pertanyaan yang kelima.
What can be inferred about the railroads? Ini pertanyaan kesimpulan. Can be inferred 1849, last paragraph. Oke, fokus di paragraf akhir aja. An expansion of the canal, yang tadi sudah sebut ada rencana pembangunan kanal, tapi sudah saya singgung tadi juga ya, kalau pembangunan ini tidak berlangsung karena adanya railroads. Ditandai oleh would undoubtedly dan had it not been. Jadi pembangunan kanalnya nggak berjalan karena adanya railroads. Jadi seperti itu aja ya. Nah, terus kalau dari sini what can be inferred about railroads? Yang ditanyakan railroads-nya bukan kanalnya. Ya jadi harus berhati-hati ya. They were being planned but not yet had been built. Oh, ini kan kanalnya. Jadi bukan jawaban yang benar. They were seriously underdeveloped. Nggak ada kata-kata underdeveloped atau sebuah kalimat yang merefer pada adanya underdevelopment. Jadi ini juga salah. Ingat ya, fokusnya di last paragraph aja. They had begun to compete with the Erie Canal for traffic. Nah ini cukup benar ini ya. Jadi ini adalah jawabannya mungkin. Lalu ada they were weakened by the expansion of the canal. Nah, yang di-weaken kan kanal gitu, terhadap railroads, bukan railroads-nya. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah they had begun to compete with the Erie Canal for traffic. Lalu ada pertanyaan ke-6 yaitu contoh diksi. The word feasibility in line 4 is closest in meaning to feasibility ya. Ada profitability, difficulty, possibility, and capability. Kita lihat konteksnya. Kalau kalian nggak ngerti feasibility itu gimana ya, caranya bisa lihat aja feasibility ini konteksnya gimana sih? Oke, konteksnya it was never completed. Kanalnya nggak pernah selesai, tapi menunjukkan show the nation apa nih canals. Nah, profitability sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena nggak never completed. Jadi apa yang di-profit? Ini salah. Difficulty. Nah, ini juga harus diingat, tadi saya sudah bilang, kalau ada kata but, klausa pertamanya ini negatif tone-nya, klausa kedua berarti positif. Jadi agak nggak mungkin dong kalau difficulty udah negatif kok negatif lagi. Salah. Possibility, ya tadi saya sudah jawab possibility sebetulnya gitu. Ini opsi. Capability. Jadi antara dua ini sebetulnya ya. Tapi perlu diingat lagi logika dari kalimat ini. It was never completed, but it showed the nation the capability. Lo nggak pernah komplit kok menunjukkan kemampuan. Berarti nggak mampu dong seharusnya. Lo nggak selesai. Jadi ini juga salah. Jawabannya adalah possibility. Jadi kalau kalian bingung dengan kata ini, ya dengan opsi yang ditawarkan, ya cukup dinalarkan aja dari semua ini. Kayak kalau ini tak ganti ke sini, terus maknanya jadi gimana? Ini tak ganti ke sini jadi gimana? Apakah sesuai logikanya? Seperti itu dan lain-lain. Nomor 7, rujukan. Ini saya maju lagi ya. Sengaja memang saya majukan. The word it in line 4. 2, 3, 4. It was never completed. It ini merujuk ke mana? Oke, ada pilihan pertama George Washington. Ini sudah pasti salah. George Washington itu adalah seorang pria, manusia. Jadi pronounnya harus he or she. Terserah kalian kalau kalian sangat mendukung hal-hal seperti itu. Lalu the first company, ini bisa Ohio and Potomac Rivers. Ini ada 2, jadi tidak mungkin it. Harus plural. Salah. First attempt, ini bisa. Lalu kita cek. He had the first company to build a canal which is to connect the Ohio. Okay, first company, it. It was never completed. Apakah the first company ini tidak pernah completed? Kan terdengar tidak masuk akal. Dan jadi yang paling masuk akal adalah first attempt to build a canal. Sedangkan dua-duanya ini sebenarnya bisa diganti oleh dengan it ya. Cuma karena first company ini dalam logika kalimatnya tidak sesuai, maka jawaban yang paling benar adalah first attempt to build a canal. Nah, jadi seperti itu 7 jenis soal yang saya terapkan pada satu teks ini. Umumnya seperti ya munculnya seperti itu dan ini adalah referensi yang saya pakai yaitu bukunya Bruce Rogers tahun 2011 Complete Guide to TOEFL Test keluaran Boston dari Heinlein.
Jadi sekian video dari saya, presentasi yang apakah ini singkat menurut kalian? Saya tidak tahu. Eee, Semoga video ini dapat sangat membantu kalian, dan juga perlu diingat sebelum saya menutup video ini bahwa TOEFL dan juga IELTP itu sama dan berbeda. Kalau IELTP itu sebenarnya konsepnya sama seperti TOEFL, namun karena pengukuran nilainya, measurement-nya itu tiap universitas berbeda-beda, jadi tidak se-valid TOEFL, namun jenis soalnya pun tetap sama ya, TOEFL-TOEFL biasa yang kalian ikuti. Jadi sekian dari saya, itu penjelasan sedikit tentang reading section, semoga bisa membantu membantu sedikit saya berharap, semoga. Dan untuk kedepannya kalian dapat menjalankan tes-tes TOEFL, tes-tes bahasa Inggris lainnya dengan lancar. Sekian dari saya, Alexi Widi Putra, kalau ada apa-apa silakan, hubungi saya secara personal melalui email mungkin, atau bisa kalian komen pada section ini, nanti akan segera saya balas. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.